underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sejumlah pihak yang ternyata tidak satu suara dengan keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Jalur zonasi penerimaan murid baru itu dari dulu sejak diumumkan dimulainya sampai kemarin itu memang menimbulkan masalah yang terlalu banyak. Nah, salah satunya adalah terjadi ya suap menyuap. Betul. Suap menyuapnya di mana? Ya itu ada di kantor yang ada oknum-oknumnya yang bagian mengurusin kartu keluarga ya atau KTP. Lah itu orang yang zonasinya nggak bisa masuk dalam satu zonasi sekolahan tertentu ya, maka dia berusaha merubah identitasnya dia. Kalau dia menjadi warga RT RW mana gitu, sekarang dia mencari supaya dekat dengan sekolahan itu. Betul. Agar supaya zonasinya masuk. Ya. Nah ini nimbulkan pungli atau suap menyuap di lembaga kantor yang tadi itu ya. Jadi oknum-oknumnya itu bermain. Itu menjadi repot. Lah sekarang masih ada yang lain loh ya. Jadi sekolahan-sekolahan itu yang zonasinya sekolahan baik kan masih banyak yang perebutan ya. Semua udah pakai taktik-taktik seperti tadi itu, tapi sekolahnya juga milih. Karena peminatnya banyak ya terjadilah di sini yang biasa kan, wani piro kan, titipan-titipan. Lah saya titip anak saya titip ponakan saya titip cucu saya, ada itu ya. Lah seperti itu. Jadi sebetulnya ini menjadi hal yang tidak seharusnya ada. Sebenarnya apa sih yang mendasari adanya zonasi ini Om Bob? Ya, kalau kita lihat ya, 8 tahun, 9 tahun yang lalu saatnya zonasi mau dimulai itu banyak sekali terjadi fenomena sekolahan favorit yang daftar banyak. Semua yang jauh juga daftar ya, favorit kan. Sedangkan sekolahan-sekolahan yang tidak favorit kosong melompong. Sehingga terjadi banyak sekolahan yang kekurangan murid, ada sekolahan yang kebanyakan murid. Lah ini dianggap tidak betul sama pemerintahan zaman dulu itu. Lah ini dianggap tidak betul, maka dipaksa pakai zonasi. Kalau sudah zonasi itu penduduk zonasi tertentu, misalnya zonasi A ya, maka dia hanya boleh sekolah di sekolahan-sekolahan yang ada di zonasi A-nya tadi itu. Kamu pinter atau bodoh, pokoknya harus sekolah di sana. Di sana tidak ada sekolahan favorit, ya you masuk aja sekolah yang kurang baik. Dengan alasan apa? Pemerataan. Di sini pemerataan apa? Artinya pemerataan jumlah murid. Ya sebetulnya kalau mau pemerataan itu harusnya pemerataan mutu sekolahan. Kalau sekarang sekolahan satu daerah itu ada 50 sekolahan. Dan itu mutunya baik semua. Apa terjadi zonanisasi diperlukan? Tidak perlu. Karena orang otomatis sudah zonasisasi sendiri. Ya seperti sekarang kelas-kelas playgroup itu. Ya playgroup itu relatif kan hampir sama lah, karena anak-anak didik itu kalau playgroup itu kan masih bermain saja. Ya itu kan tidak memerlukan satu tingkat kepandaian di dalam sekolah. Maka orang-orang kalau punya anak kecil mau disekolahkan playgroup, dia nggak usah bingung zonasi. Dia cari mana yang dekat rumahnya. Ibunya ngenternya itu lebih gampang. Toh playgroup itu hanya sekolah 2 atau 3 jam. Ya, jadi ini otomatis. Lah kenapa kalau sudah sampai sekolahan yang gede, yang atas SMP, SD maupun SMA, itu kok harus disonasiin apa? Ya, jadi zonasi itu membunuh kompetisi antara sekolahan. Sekolahan A sama sekolahan B itu harus berkompetisi agar siapa yang menjadi favorit. Orang yuk sekolahan di sana. Ya, jadi kita setuju ya, Wapres Gibran ini untuk cepat-cepat membatalkan zonasi ini supaya dunia pendidikan kita ini yang sudah
hancur kan. Pendidikan di Indonesia ini yang terkenal nomor 1 atau nomor 2 dari bawah ya untuk di ASEAN ya. Itu harus cepat dirubah. Sonanisasi ini menghilangkan kompetisi dari sekolahan, juga menimbulkan korupsi pungli. Ya memang harus cepat-cepat dihilangin. Jadi kembali ke titahnya untuk sekolahan itu. Ya, satu, bahwa sekolahan itu harus berkompetisi. Siapa yang baik, ya dia akan dipilih sama masyarakat. Nomor 2, cara ngajarnya juga harus dirubah. Kalau selama ini menghasilkan anak-anak didik kita yang, maaf ya, kemarin ada kan itu, ya ditanyain 3 kali 7 nggak bisa jawab. Ya, ditanyain seperempat tambah seperempat jawabnya 2. Itu seperti itu kan, berarti metode pengajarannya salah. Jadi sekarang itu harus secara komprehensif semua diperbaiki. Gaji guru diperbaiki supaya jangan kalau anaknya nggak les nggak dapat nilai bagus. Nomor 2, sistem penilaiannya tidak boleh ada katrol mengatrol. Tidak ada kasihan mengasihan. Ini sudah sekolah setahun masa nggak naik kelas. Ya itu harus dibikin betul. Nomor 3, bukalah kompetisi antara sekolahan satu dan sekolahan lain. Baik itu punya negeri maupun punya swasta. Ya negeri sama negeri juga boleh kompetisi. SMA 1 sama SMA 7 mungkin mana yang lebih unggul. Kalau unggul SMA 7 ya orang mau cari SMA 7 itu. Jadi ini diberikan kebebasan pada murid untuk milih. Dan di seluruh dunia itu memang sekolahan yang top itu memang menjaring murid-murid yang hasil ujiannya bagus. Yang hasil ujiannya nggak bagus, ya tidak bisa masuk di sekolahan top, second layer atau the third layer. Ini adalah yang menjadi kaidah-kaidah agar supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik. Kalau ada yang ngomong sekarang belum saatnya aturan sonasi itu dibubarkan, nah ini pasti ada batu di balik udang. Ya, jadi nggak bisa, harus cepat ya. Kita dukung dari Wapres kita Gibran bahwa ini justru pikiran-pikiran yang militan. Ya, sekarang kalau kita tidak satset nanti apa betul tahun 45 jadi tahun emas atau jadi tahun cemas? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.